Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Hendra Setiawan dari Universitas Muhammadiyah Cirebon, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Industri. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai ini simulasi cold chain logistik sayuran segar di perusahaan Fresh Veg. Nah, langsung saja kita masuk ke kanvanya. Oke, jadi untuk abstraknya, logistik rantai dingin atau cold chain ini sangat krusial bagi perusahaan fresh veg untuk menjaga kesegaran dan meminimalkan kerusakan sayuran selama distribusi. Namun, risiko penurunan mutu akibat fluktuasi suhu dan waktu pengiriman yang tidak optimal masih menjadi kendala utama. Penelitian ini menggunakan simulasi komputer untuk mengevaluasi efisiensi sistem logistik saat ini dan merancang skenario perbaikan guna memastikan kualitas produk tetap terjaga hingga ke tangan konsumen. Untuk pendahuluannya, jadi distribusi sayuran segar ini membutuhkan pengendalian waktu dan suhu yang ketat karena sifat produk yang mudah rusak. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kinerja sistem distribusi yang berjalan dan merancang perbaikan menggunakan simulasi komputer dengan target penurunan waste di bawah 10% dan memastikan 90% produk sampai di bawah 18 jam setelah panen. Nah, untuk masalahnya atau problem di simulasi ini adalah maksudnya di kasus kali ini adalah total waste-nya itu 20% yang dimana melebihi dari total targetnya yaitu di bawah 10%. Kemudian untuk freshness complaint-nya atau komplain kesegaran di supermarket yaitu mencapai 25%. Selanjutnya untuk utilisasi truknya itu rendah, ada di angka 50%. Dan yang paling penting di sini adalah revenue loss-nya atau kerugiannya itu mencapai 500 juta per bulan. Ini adalah bukan angka yang kecil ya teman-teman. Ini angka yang cukup besar. Nah, kemudian untuk metodologinya, penelitian ini menggunakan simulasi kejadian discrete atau discrete event simulation dengan software Arena untuk menganalisis sistem distribusi sayuran fresh veg. Tahapan penelitian ini meliputi identifikasi masalah waste, pengumpulan data operasional, pembangunan dan input modeling sistem distribusi, serta verifikasi dan validasi model. Selanjutnya, model ini akan digunakan untuk menguji beberapa skenario perbaikan dan mengevaluasi dampaknya terhadap yang pertama waste, freshness, dan kinerja distribusi, sehingga dapat ditentukan solusi terbaik secara teknis dan ekonomis. Nah, kemudian di sini bisa dilihat untuk gambar ini itu adalah gambar hasil screenshot di software arenanya. Oke, langsung saya jelaskan saja di software arenanya. Oke. Nah, masuk ke software arena. Jadi di sini itu untuk simulasinya kita bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada variabel input, mulai dari create panen, assign panen, batch one, pre-cooling, hingga ambil truk ini masuknya di variabel input. Kemudian untuk variabel prosesnya itu bisa kita lihat mulai dari di set 1 yang dimana di set 1 ini akan dibagi menjadi 3 rute. Dari ada rute Jakarta, rute Bandung, dan rute Surabaya. Nah, dari ketiga rute itu masing-masingnya akan menuju ke distribution center atau DC-nya masing-masing. DC juga ada 3 sesuai dengan rutenya yaitu DC Jakarta, DC Bandung, dan DC Surabaya. Nah, setelah nyampe di DC di masing-masing DC, nah untuk simulasi baseline ini mereka akan menuju ke unload DC. Jadi di situ terdapat sebuah kegiatan bongkar muat yang dimana nantinya akan kita lihat untuk masalahnya nanti akan terlihat di sini. Ini adalah variabel proses. Sampai lepas truk ini variabel proses. Kemudian untuk mulai dari assign total time atau akumulasi waktu, kalkulasi waktu semuanya ada di sini. Di set 2, assign 4 dan dispose 1 ini nantinya adalah eh, variabel outputnya. Nah, untuk melihat hasilnya itu kita langsung run saja di sini ya.
Oke, langsung kita run. Di sini cukup lama sih ya. Oke, di sini sudah selesai. Dan kalau di tampilan saya ini hasil outputnya itu kelihatan. Tapi saya takutnya nanti nggak kelihatan hasil rekamannya. Pas di rekamannya takut nggak kelihatan. Kita kembali lagi ke tadi kanvanya. Nah, jadi di sini juga ada nih untuk hasil simulasi baseline tuh di sini ada. Nah, jadi interpretasinya atau representasi dari saya berdasarkan hasil simulasi awal atau baseline ini, sistem distribusi sayuran segar saat ini tuh menunjukkan performa yang tidak efisien dan merugi secara finansial. Dari total input panen sebanyak 750 entitas yang dimana setara dengan 375.000 kilogram, sistem menghasilkan persentase kerusakan produk waste sebesar 9,44% atau sekitar 35.821 kiloan kalau dihitungnya. Nah, hal ini tuh berdampak langsung pada kerugian yang cukup masif, yang dimana kerugian itu mencapai 531.243.725 rupiah, yang dimana itu angka yang tidak kecil ya, ini angka yang cukup besar menurut saya. Nah, kondisi ini mengonfirmasi bahwa alur logistik existing saat ini itu tidak mampu menjaga kualitas produk. Nah, kemudian selanjutnya untuk identifikasi masalahnya, itu kita fokuskan pada variabel unload DC yang di sini nih, unload DC. Nah, data simulasi menunjukkan bahwa proses bongkar muat di distribution center memakan waktu yang cukup lama, yaitu 37,51 jam. Nah, penumpukan waktu di titik ini menjadi bottleneck yang cukup fatal untuk cukup fatal bagi rantai pasok sayuran segar. Karena sayuran tertahan lebih dari 1,5 hari untuk proses administratif dan bongkar muat di gudang pusat. Mengingat karakteristik sayuran yang memiliki laju respirasi tinggi, keterlambatan di DC inilah yang menyebabkan penyebab utama melonjaknya angka waste dan rendahnya skor kesegaran. Nah, untuk angka waste-nya, untuk skornya di sini bisa dilihat yaitu ada di angka 7 ya teman-teman ya. Nah, kemudian sebagai langkah perbaikan, kami mengusulkan implementasi skenario, ada skenario C, D, dan E. Yang dimana untuk masing-masing skenario-nya itu mengintegrasikan, untuk skenario C itu mengintegrasikan pre-cooling, dan untuk skenario D itu mengintegrasikan direct distribution, dan untuk skenario E itu mengintegrasikan predictive demand. Nah, inti dari perbaikan ini adalah melakukan bypass pada jalur DC yang tidak efisien dan menggantinya dengan kita ganti dengan proses QC at supermarket atau QC lapangannya. Nah, strategi ini tuh mengubah alur distribusi menjadi lebih ramping. Sayuran yang telah melewati sistem pendingin di collection point tadi langsung dikirim ke supermarket tujuan tanpa harus mengendap di DC. Oke, untuk lebih jelasnya kita langsung masuk saja ke software arenanya. Saya akan menjelaskan sedikit saja. Oke, ini kita end dulu. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat ya untuk variabel inputnya masih sama, cuma di variabel prosesnya ini yang kita ubah dari DC, dari masing-masing DC itu langsung ke supermarketnya saja.
Jadi tidak ada proses bongkar muat yang memakan waktu cukup besar. Tadi kan 37,5 jam ya. Itu cukup lama. Nah, jadi untuk alurnya di sini saya akan menjelaskan. Jadi dari krit panen, kemudian ascent panen masuk ke batch 1. Batch 1 itu sama sama aja kayak CP atau collection point. Nah, collection point ini kalau kita terjemahkan itu seperti gudang penyimpanan sementara. Nah, kemudian dari gudang penyimpanan sementara itu ada proses pre-cooling. Nah, di proses pre-cooling ini ada yang namanya proses pencucian, kemudian proses pemilihan, apa sih namanya tuh? Pokoknya ada proses pencucian, kemudian ada proses inspeksi di situlah. Nah, kemudian setelah pre-cooling, setelah melewati berbagai proses, kemudian baru masuk ke ambil truk, yang dimana truk yang kita gunakan itu adalah truk berpendingin. Nah, setelah ke truk berpendingin, kita masuk ke di site 1, yang dimana ini menentukan tujuan masing-masing rute. Ada rute Jakarta, rute Bandung, rute Surabaya. Dan dari masing-masing rute itu langsung menuju ke DC, Distribution Center. DC itu Distribution Center. Kalau rute Jakarta ke DC Jakarta, Bandung ke DC Bandung, Surabaya ke DC Surabaya, dan masing-masingnya akan menuju langsung ke supermarket. Jadi tidak ada proses bongkar muat tuh di sana yang memakan waktu 37,5 jam yang cukup lama. Untuk QC supermarket ini, jadi untuk QC-nya kita bawa mulai dari batch 1 atau CP collection point dari gudangnya kan. Nanti ikut ke pre-cooling untuk mencatat jumlah sayuran, ikut naik truk, kemudian ikut ke rute Jakarta, ikut ke DC, dan nanti langsung diperiksa di sana, di supermarketnya. Kemudian setelah itu lepas truk. Nah, ini alurnya masih agak sama sih, cuma beda di sini aja. Nah, kemudian untuk input out input output untuk variable outputnya itu sama seperti yang tadi, mulai dari assign total time, diset 2, assign 4, sampai ke dispose 1. Nah, untuk hasilnya kita run saja agar tahu hasilnya. Sini kita lagi run. Oke, di sini simulasi sudah selesai dijalankan, dan di sini lagi-lagi di tampilan saya itu ada ya, outputnya itu ada hasil simulasinya. Cuma yang saya takutkan nanti tidak muncul pas selesai perekamannya, karena sebelumnya juga saya sudah coba. Jadi kita langsung masuk saja ke Canva-nya tadi ya. Nah, di sini ada hasil simulasi sesudah. Ya, bisa kita lihat hasil simulasi sesudah atau skenario yang kita gunakan. Jadi untuk hasil perbaikan ini menunjukkan dampak yang cukup signifikan sih menurut saya. Setelah pergantian fungsi unload DC dengan QC at supermarket, dengan memangkas waktu tunggu yang semulanya 37,5 jam menjadi hanya proses QC yang dilakukan terukur. Nah, untuk di sini saya akan jelaskan untuk waktunya di sini kan masih 268 jam itu akumulasi dalam waktu 1 bulan. Nah, untuk menghitung perharinya itu bisa kita bagikan saja dengan kita gunakan asumsi 30 hari aja lah. Jadi 268 dibagi dengan 30 hari itu hasilnya 8,9 jam. Jadi cukup banyak yang terpangkasnya di sini waktunya ya. Dari 37,5 hanya menjadi 8,9 eh, 8,9 jam lah. Kemudian untuk kerugian pendapatannya juga berhasil kami tekan, yang tadinya 531 jutaan menjadi 285 juta aja. Ini cukup banyak, sekitar 40 persenan lah, ya kan. Nah, kemudian untuk tingkat kerusakan produk pun berhasil ditekan, yang tadinya 9,44% menjadi 5,06% saja. Kemudian untuk skor kesegaran akhirnya yang tadinya skornya itu 7, sekarang meningkat menjadi 8,5.
yang dimana ini menandakan bahwa hasil skenario yang kita gunakan untuk simulasi perbaikan itu bisa dikatakan berhasil, ya. Jadi untuk simulasinya dinyatakan berhasil. Oke, setelah simulasi bisa kita lihat di sini untuk hasil pembahasannya itu tadi sudah saya jelaskan juga waktu sambil simulasi kan saya jelaskan hasilnya. Di sini kita akan langsung masuk saja ke tabel perbandingannya nih. Nah, jadi ini adalah kesimpulan tabel perbandingan dari simulasi baseline dan simulasi perbaikannya. Nah, untuk simulasi baseline, total waktu sistem yang diakumulasi itu sekitar lebih dari 72 jam. Sementara untuk simulasi perbaikannya, itu waktunya hanya kurang dari 36 jam. Kemudian untuk baseline itu tingkat waste-nya kurang lebih 9%, sementara untuk simulasi perbaikan itu tingkat waste-nya 5%-an saja. Dan total revenue loss atau total kerugiannya untuk simulasi baseline yang tadi pertama itu mencapai di angka 531 juta. Sementara untuk total revenue loss di simulasi perbaikan itu hanya 285 juta. Dan skor kesegaran produknya yang dari 7 sekarang menjadi 8,5. Dan efisiensi sistemnya itu untuk simulasi baseline tadi cukup lambat. Dan untuk simulasi perbaikan ini efisiensi sistemnya meningkat 49%. Nah, jadi untuk modul kritisnya di sini adalah eh, bottleneck yang kita temukan adalah di unload DC yang dimana unload DC ini memakan waktu cukup lama yaitu 37,5 jam. Sementara ketika unload DC dihilangkan itu waktunya tidak terlalu lama. Jadi seperti itu, langsung masuk ke simpulan saja. Jadi, simulasi cold chain logistik fresh batch menunjukkan bahwa bottleneck unloading di distribution center menyebabkan waktu distribusi melebihi batas kesegaran 36 jam. Sehingga tingkat waste-nya itu mencapai 9% dan kerugian finansialnya mencapai 531 juta. Nah, model simulasi arena yang telah kita lakukan perbaikan itu menunjukkan penurunan kerugian hingga 46,32%. Yang tadinya total kerugiannya 531 juta, sekarang hanya menjadi 285 juta saja. Nah, secara ekonomi ini eh, sudah baik. Nah, kemudian oleh karena itu perusahaan fresh fat itu kami sarankan untuk segera mengimplementasikan perbaikan sistem distribusi dan mengintegrasikan simulasi dengan sistem operasional berbasis data real time yang sudah kami lakukan. Baik, mungkin seperti itu saja dulu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.